Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa bahwa udah sebulan seminggu dan diperpanjang lagi seminggu ini PSBB. Mudah-mudahan sih terus aman ya. Kemudian juga nggak ada apa-apa lah. Hanya membaca lebih tepatnya apa yang disampaikan oleh Pak LBP ini menggunakan strategi militer. Mungkin maksudnya untuk lebih aman, lebih smooth, agar tidak terjadi gejolak dan lain-lain itu kan, jadi pakai strategi militer lah. Terus pengamanan juga untuk di Wisma Atlet, untuk pengobatannya supaya lebih disiplin pakai strategi militer. Begitu juga PSBB dan lain-lain. Ya syukurlah kalau udah mulai ketemu pola-polanya dan itu diyakini. Hanya juga saya baca apa yang di-tweet sama Mas Adi itu ada gejala-gejala seperti tahun 98. Saya jujur aja nggak paham karena nggak banyak lagi keliling, nggak banyak lagi komunikasi dengan banyak pihak. Saya lebih banyak di rumah baca aja gitu kan. Ya paling lihat WA ya yang sederhana-sederhana lah, nggak keliling, nggak sana kemari. Tapi itu pun membuat saya jadi bertanya ada apa gitu kan, karena saya kira Mas Adi nggak juga orang yang suka iseng-iseng. Terlebih lagi ada dulunya aktivis yang jelas-jelas di lapangan lah, kemudian sekarang sukses, dan saya kagum juga karena bisa nolak tawarannya Presiden Jokowi untuk jadi menteri ya, Bang Adian Apitupulu. Ia menyatakan bahwa khawatir 3 bulan ke depan ini bisa rusuh. Saya jujur juga bingung aja gitu kan, maksudnya seperti apa gitu kan. Cuman dari indikasi-indikasi itu gitu kan, saya jadi ingat masa-masa lalu. Kemudian juga dalam proses berjalan sejarah ini, karena kalau kita kembali ingat di tahun 65 misalnya gitu kan, sebelumnya rame-rame, kemudian kejadian berikutnya tuh ada pemicu, dan pemicunya itu kalau dilihat nggak besar kelihatannya, cuman untung CS dan beberapa ini, tapi gerakannya luar biasa cepet kesana kemari, akhirnya jadi korban rame dan negara guncang. Itu ada sel-sel yang di dalam orang-orang yang ngerti lah, yang mampu dan terampil gitu kan. Nah ini saya kira juga harus kita ingat gitu kan, jadi pelajaran. Karena kalau kita ingat di tahun 74 juga, saya yakin bener bahwa Bang Hariman itu memang kreatif, cerdas, melihatnya ke depan. Ketika itu pasti beliau masih anak-anak lah, mahasiswa gitu kan, tapi semangatnya gede, keberaniannya besar gitu kan. Sehingga terjadilah kerusuhan, Jakarta terbakar dan lain-lain. Dia masuk, dan setelah itu ketemu saya, kebetulan juniornya lah, jauh saya di bawahnya beliau, ngobrol-ngobrol, nggak ada niatan seperti itu, tapi kejadiannya seperti itu gitu kan. Ya udah, dia ketimpa dosanya, kejadiannya, dan akhirnya kalau di tahun 65 juga ada militernya gitu kan yang berbuat, tapi akhirnya sampai terjadi proses pergantian karena ya artinya ada ketidakstabilan. Di tahun 74 tidak, hanya di bawahnya ketika itu terjadi pertarungan lah, kalau bahasa orang awam itu, antara Pak Ali Murtopo sama Pak Sumitro lah, itu ada faksi-faksi dalam militer. Detailnya lebih kayak apa itu ya tentu seperti para pengamat militer lah yang ini, tapi saya sebagai orang yang nggak terlalu detail gitu kan, melihatnya ya ada seperti itu. Nah ini juga kemudian terjadi lagi di tahun 98.
Ketika itu setelah Trisakti kejadian, kemudian tanggal 13-nya mulai rame, tanggal 14 pagi itu saya ke Salemba ketemu kakak saya, Mas Bagus. Ditanya gimana? Ya saya bilang, Mas, kayaknya ada indikasi-indikasi yang aneh. Walaupun saya nggak tahu persis, tapi karena saya ketika itu di transportasi, saya sampaikan beberapa hal. Karena kebetulan kita kan armadanya ribuan, kemudian juga kami di Organda, jadi ya Jakarta paham lah situasinya seperti apa. Kemudian karena indikasi itu, Mas Haryadi ngajak ngobrol almarhum. Saya bilang, Mas, ini bahaya kayaknya, walaupun saya nggak ngerti apa yang terjadi dan akan terjadi. Tapi indikasinya seperti itu. Kemudian tidak terlalu lama di Fakultas Kedokteran UI itu telepon seluler nggak bisa dipakai. Kemudian kita pakai ground line, telepon ke beberapa perusahaan taksi, dan dari lapangan indikasinya seperti itu, ada sesuatu yang tidak seperti biasanya lah. Nah, apa yang ingin disampaikan terjadilah apa yang namanya rusuh dan lain-lain. Itu kalau menurut orang di lapangan jago pelakunya. Kalau orang awam atau apalah gitu kan, susah lah bikin seperti itu dan semua itu hilang. Kok di Pareuman sih mah, aduh, lampuna mama mah selalu aya we